Someone once told me there is a city more than just buildings, more than just roads, more than a destination on a map. We look up at the stars dreaming, but what if what burns brightest is not what is up in the clouds, but what surrounds us? It is not easy to explain. It's true. The most beautiful things in the world can sometimes be the things that we see, things we hear, things we touch. But what keeps you alive must be felt with the heart. This is where I began my journey. Jakarta. My Jakarta. Vibrant Jakarta. I'd like to extend my warmest welcome to you, to the beautiful city we call home, the vibrant Jakarta. Tak pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya, takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya
Namun, interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Menurut saya, brand lokal merupakan tanggung jawab semua pihak. Saat ini banyak banget brand lokal yang keren-keren. Komunitas kreatif dan tempat-tempat kreatif juga terus berkembang. Belakangan ini pergerakan dari brand lokal menunjukkan atau menghadirkan tren yang sangat positif pada kecintaan dan kebanggaan terhadap penggunaan produk-produk dalam negeri. Nama saya David Irianto, salah satu pengurus dari JCCF. Selama beberapa tahun kebelakang, dalam peran saya sebagai kurator untuk berbagai acara konferensi kreatif di Indonesia, saya melihat ledakan yang luar biasa dari antusiasme anak muda dalam membuat brand-brand lokal. Saya Tati Apriliana, pegiat dan pengembang jenama lokal. Sarinah adalah nama pengasuh Bapak bangsa kita, Bung Karno. Sejak awal didirikannya di tahun 62 oleh Bung Karno, Sarinah telah dijadikan sebagai sarana dan wadah bagi produk lokal Indonesia. Dan dia akan menjadi semacam game changer bagi semua pelaku-pelaku kreatif lokal, para pelaku kultural lokal, para pelaku brand-brand lokal keren yang akan menjadi pendorong utama dari ekonomi retail Nusantara. Halo, saya Vicky Satari, Dewan Pengawas dari Jakarta Creative City Forum. Om Swastiastu, Tiang Komang Winawahyudi dari Bali. Saya seorang creative trainer dan founder dari Tualen & Co. bersama ICCN dan JCCF. Halo, saya Laura Bangun Prinsu. Saya juga pelaku ekonomi kreatif di subsektor penerbitan. Saya menyambut baik hadirnya wajah baru Sarinah yang mengedepankan membantu memajukan lokal-lokal brand di Indonesia. Dan semoga juga Sarinah bisa menjadi etalase bagi wajah dan representasi produk lokal di mata dunia. Saya Aldi, Deputi Bidang Regulasi dan Kebijakan Jakarta Creative City Forum atau JCCF. Harapan saya, Sarinah bisa menjadi showcase untuk lokal brand Indonesia, para lokal heroes Indonesia untuk menunjukkan kualitas dan kapabilitas mereka. Semoga kerjasama Sarinah dengan Jakarta Creative City Forum atau JCCF bisa menjadi inisiasi awal dari terciptanya platform yang berkelanjutan. Saya Dipa Sitepu sebagai pengurus pemasaran dan komunikasi publik di JCCF. Semoga melalui Sarinah dan Jakarta Creative City Forum lebih banyak lagi lokal brand Indonesia mendapat kepercayaan sebagai brand yang berkualitas dan itu buatan Indonesia. Saya Raditya Susilo, founding partner dari PT Arab Design International dan juga wakil direktur inkubator bisnis dari Jakarta Creative City Forum. Saya sangat bersemangat dengan misi Sarinah untuk menjadi etalase prominent bagi local brand kebanggaan kita semua. Halo, nama saya Leonardo Sabrata. Saya sekarang sedang menjabat menjadi Direktur Utama Smesco Indonesia dan juga komisaris di Sarinah. Tentunya saya punya harapan yang besar ya terhadap peran Sarinah dan juga untuk memajukan local brands di Indonesia. Saya menyambut baik kerjasama antara JCCF dengan Sarinah dalam brand local movement. Mudah-mudahan hal ini bisa menggairahkan industri kreatif sekaligus membuat kehidupan kita lebih berbudaya dan berkarakter Indonesia. Saya berharap bisa JCCF dan Sarinah dapat berkolaborasi sangat erat ke depannya. Panjang umur kolaborasi, bagi dua negeri kami berkolaborasi. Ke Sarinah bareng keluarga. Cakep. Banyak produk lokal yang juara. Yuk langsung aja datang belanja, dukung UMKM biar makin meraja.
Selamat sore teman-teman semua, selamat sore. Terima kasih sudah hadir di Sarinah di sore hari ini. Selamat datang di Sarinah Jakarta Content Week 2021 yang disponsori oleh BRIMO, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Buchmesse. Saya David Rianto akan berbincang-bincang bersama Dias Hensuk dan juga Dipa Sitepu dalam sesi bincang JCCF Building MSNI Product Relevance Through Visual Communication a Case Study. Nah, untuk pembicara pertama saya akan manggil, saya bacakan dulu profilnya tentu saja. Sebentar, sorry. Kebanyakan Ivan udah bingung, ini acara apa ya, saya di mana ya gitu. Nah, beliau menyelesaikan pendidikannya di LUCT Malaysia dan kemudian menjadi desainer grafis profesional dengan mendirikan SWG Design, benar ya, atau SWG Design, sebuah biro desain independen yang berlokasi di Jakarta. Kegiatannya tidak hanya berkutat di studio, selain memiliki beberapa jenis usaha lain di bidang F&B dan publikasi, ia juga aktif dalam kelembagaan sebagai pengurus aktif di Asosiasi Desain Grafis Indonesia dan juga Komite Ekraf Jakarta. Beri sambutan bagi Mas Dias Hensuk. Apa kabar Mas Dias? Nah, pembicara berikutnya adalah, saya bacakan dulu profilnya. Beliau pada mulanya bekerja sebagai ekspatriat di Malaysia selama 4 tahun di salah satu university sebagai marketing executive, promoting university program di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Saat ini sebagai praktisi UMKM dengan background academic product service system design, beberapa studio yang dijalankan bersama teman dekatnya seperti desain studio Roots & Co. Terus juga ada home diffuser and candle bernama Skiesa dan juga body perfume namanya Relief. Serta beberapa outlet F&B, wood packaging for logistik dan juga usaha perkebunan. Wah, banyak banget nih. Jadi menarik banget untuk berdiskusi dengan panelis kita berikutnya, Mas Dipa Sitepu. Sebelumnya saya akan disilahkan di ujung sana. Nah, karena kita sudah tadi antigen dan semuanya sudah negatif, jadi kita akan melepaskan masker kita masing-masing. Harus ada disclaimer ya zaman sekarang, kalau enggak bahaya. Nah, oke, kita akan langsung masuk ke, kebetulan panelis kita hari ini akan membawakan sedikit presentasi pemaparan dari topik kita hari ini, yaitu bagaimana desain grafis sebenarnya bisa berperan dalam meningkatkan relevansi dari UMKM. Gitu. Nah, untuk presentasi pertama yang sudah membawa materinya adalah Mas Dipa Sitepu. Saya persilahkan Mas, ini clicker ya, silahkan. Udah nyala ya? Oke, selamat sore ya. Selamat sore semuanya. Salam kenal, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan saya Dipa Sitepu. Oke, saya mewakili teman-teman di Roots & Co. Roots & Co itu adalah desain studio. Ya, kita basicnya sebenarnya dari teman-teman yang mencintai illustration dan juga experimental design, sehingga kita menjalankan atau memberikan solusi kepada klien-klien kita melalui ilustrasi dan juga eksperimental. Kita dimulai dari tahun 2015, kebetulan sebenarnya saya juga baru join beberapa tahun terakhir ini sebelum pandemi. Oke, ini beberapa dari kita, ada 3 orang, ya, ada Melfri, Oscar, dan juga saya sendiri. Oke, ini kemarin foto terbaru, kita foto di situ tuh, di instalasi JCCF, kebetulan kita juga yang bikin. Ketika kita ngomongin visual komunikasi, yang paling saya ingat waktu zaman kuliah dulu ya, dulu kita kuliah di rumah ada 5 orang, pas pulang ke rumah itu, pas membuka pintu kamar, itu ada banyak post-it kayak seperti ini, banyak sticky note seperti ini dengan berbagai macam gambar. Sayangnya zaman dulu belum se-high-tech sekarang, jadi kamera nggak terlalu ini, jadi nggak sempat saya foto. Gambarnya itu ada macam-macam, ada tanda seru, ada tanda tanya, ada gambar jam. Dan saya lupa bahwa
harusnya sore itu saya bantu teman saya untuk bikin presentasi buat besok pagi jam 9. Dan saya lupa itu. Dan saking lamanya dia nunggu, akhirnya dia gambar dan semuanya ditempelin di pintu kamar saya. Dan hal itu saya ingat sampai sekarang ini. Dan ini akan berbeda ketika dia cuma ngomel-ngomel di SMS ya, zaman itu SMS ya. Mungkin ngomel SMS, mana lu kok nggak datang-datang sih gitu. Kan gitu. Nah tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah powerful of visual. Ya, sehingga kita pun ingat dan saya sampai sekarang pun merasa bersalah dan saya ingat sampai sekarang message yang diberikan oleh teman saya itu. Dan ini di sini saya bilang everybody perceive design based on their experience and memory. Ya, di sini powerfulnya visual untuk menyampaikan information ataupun ekspresi yang diberikan. Oke, lalu good design itu seperti apa sih? Ya, mungkin ini kita ngomongnya mungkin sedikit ini ya, sedikit detail sedikit. Tapi sebenarnya yang saya tampilkan di sini nggak semuanya harus kita ikutin ya untuk membuat sebuah good design. Tapi kalau bisa kita terapkan semua itu baru akan lebih baik sekali. Ya, yang pertama itu good design itu kita lihatnya seberapa inovatifkah dia kan gitu. Bagaimana desain itu lain daripada lainnya kan gitu. Mungkin yang tahun lalu orang bikin begini kita harus bisa bikin lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan tentunya good design itu harus useful. Ya, ketika kita bikin sesuatu jangan cuma bikin biar bikin aja deh kan gitu. Tapi harus ada meaningnya, harus ada fungsinya sehingga itu berguna desainnya. Lalu good design itu tentunya harus ada nilai estetiknya, harus ada nilai seninya. Tapi meskipun bernilai seni harus understandable, ya harus dapat dimengerti. Gitu. Jangan ya banyak anak zaman sekarang ya bajunya aneh-aneh segala macam, tapi kita nggak ngerti ini gaya apa sih kan gitu ya. Tapi tetap jadi estetik, tapi tetap harus understandable. Lalu juga harus unobtrusive, artinya tidak mengganggu ya, tidak mengganggu gitu. Banyak mungkin teman-teman sekarang, oh biar kelihatan keren nih harus ekstrim nih, harus sangat mencalak biar viral kan gitu. Tapi untuk good design itu kurang baik karena mengganggu ya. Mungkin orang akan ingat sebentar tapi habis itu lupa. Dan mungkin beberapa ngomel ya, mungkin ini desainnya gini banget sih kan gitu. Lalu good design juga harus jujur, harus honest. Kenapa? Karena ketika tidak honest nanti yang audiensnya akan kecewa. Ya, sering ya kita misalnya lihat ada makanan, wah pas di foto di promosinya, gede banget nih. Misalnya makanannya kan gitu, pas dikasih, wah ini kok kecil banget, gitu ya. Salah satu contohnya mungkin jadi kecewa orangnya dan itu menjadikan sesuatu yang tidak baik. Lalu good design itu juga down to last detail, ya artinya sampai hal terkecil pun itu dipikirkan, ya bukan hanya tampilan utamanya, tapi sampai last detailnya itu dipikirkan, garisnya, bentuknya, shape-nya, color-nya dan lain sebagainya. Dan yang penting juga environmental friendly. Ya, jangan kita hanya bikin aja deh. Kita nggak peduli, yang penting murah, yang penting bagus. Tapi kita nggak memikirkan efek environment-nya gitu. Memang ini susah sekali ya. Ini memang juga challenge juga untuk kita desainer. Di mana kadang klien juga, wah mas mahal banget nih kalau mau yang environmental friendly itu susah sekali gitu. Tapi memang ini harus di-educate dari sekarang ya, sehingga kita sama-sama juga selain mendesain tapi kita juga bisa membuat responsible design ya, desain yang bisa kita pertanggungjawabkan ya, termasuk juga teman-teman UMKM juga jangan asal murah saja tapi ternyata merusak lingkungan kan gitu. Oke, lalu good design itu juga little design possible, artinya bukan harus yang terlalu rame ya, mungkin sesimpel mungkin lebih bagus. Oke. Kenapa kita perlu good design, terutama dalam bisnis kita? Yang pertama adalah strong first impression, ya sama ketika kita ngelihat
cewek cakep atau cowok ganteng gitu ya, first impression kita langsung, wih gila nih, ganteng nih, cakep nih, kan gitu ya. Nah, dengan first impression itu langsung menarik atensi audiensnya tersebut. Lalu baru itu akan build customer relationship ya, dengan attraction pertama relationship itu akan terjalin, oke. Dan tentunya itu akan help business stand out gitu. Orang akan melihat. Oke, dan juga akan promote brand consistency ya, ketika kita ada good design, desain itu akan lebih mudah di maintain ya, akan lebih konsisten. Ya, misalnya kita sudah pakai branding warna tertentu dan kita bisa pakai itu terus sehingga orang sudah tahu, oh ini warnanya ini nih, ini warnanya brand ini gitu. Kadang kita sudah tahu kayak misalnya sosial media, marketplace kita udah tahu, oh warna oranye tuh brand apa, warna hijau brand apa, ya. Itulah brand konsistensi tadi. Sehingga ketika kita punya good design, ya, menjadi easy to use. Dan kita juga akan lebih mudah untuk jualan tentunya untuk UMKM ya, dan juga mempromot bisnis kita. Lalu UKM, saat ini ada hampir 65 juta UMKM di Indonesia. Ya, ini data dari kementerian dan memberikan produk domestik bruto sekitar 61% atau 8.500 triliun. Dan ini sangat besar sekali ya, dan ini menjadi mungkin tonggak ekonomi Indonesia. Ya. Namun baru 5 juta UMKM yang memasuki ekosistem digital. Artinya masih banyak dan masih luas sekali peluang untuk UKM untuk berkembang. Ya. Ini beberapa desain-desain teman-teman UMKM yang kita bikin. Ini ada Ottoman coffee shop, ya. Kemarin ini ada di Citos, cuma kemarin lagi pandemi sudah tutup. Lalu ini juga ada barbershop, kita bantu dia bikin merchandise-nya. Oke. Namanya Fala Courtside. Oke, lalu ini juga ada slice, ya, slice pizza. Oke, ini juga kita bikin brandingnya, brand identity, sama juga environment design-nya juga kita desain by Roots juga. Oke, lalu kalau ngomongin UMKM, ketika ngomongin desain, biasanya permasalahannya budget. Betul ya, Bu ya, budget ya. Nah, jadi memang mungkin saya akan lebih mempermudah mungkin ya. If you have budget, make your brief ya. Lalu hire a design studio ya. Di sini ada Swarga Loka, ada Simpul, ada Roots juga. Ya, tentunya nih desain studio yang udah cukup mumpuni. Jadi jangan segan-segan ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Oke. Oke. If you have no budget, ya mungkin call friend. Ya, telepon teman, tolong bikinin dong gitu. Kalau nggak bisa, call daddy, ya. Daddy, tolong bantu daddy, saya perlu dana nih, kan gitu. Kalau daddy nggak bisa juga, call sugar daddy, ya. Sugar daddy ini maksudnya bukan sugar daddy ya, maksudnya kayak BRI ya, ini bisa membantu ya, ataupun sugar daddy, betul, ya. Maksudnya investor, ya, bisa kita coba cari investor. Kita butuh dana sekian untuk mengimprove bisnis kita dan lain sebagainya, ya. If you really have no budget, then you gotta think like a designer, ya. Kadang memang ini permasalahan di UMKM. Wah, kita memang mentok banget nih, yang kita bikin juga murah meriah dan kita juga nggak ada budget untuk bikin visual, ya. Then you have to think like a designer, ya. Oke. Mungkin pertama sebelum itu bagaimana sih bikin project brief ya, untuk memberikan apakah ke desain studio ataupun ke diri kita sendiri ya. Yang pertama company information-nya harus ada ya. Itu mission, offering seperti apa, unique selling points-nya. Lalu kalau sudah ada brand guidelines-nya ya, mungkin brand guidelines itu misalnya harus pakai typography ini, warnanya ini dan lain sebagainya. Lalu target audiensnya itu seperti apa ya. Lalu asset type-nya kalau memang sudah ada ya, logo dan lain sebagainya. Kalau belum ya ini mungkin menjadi salah satu yang harus dibikin.
lalu purpose of the asset, lalu bagaimana bisa di-apply ke marketing campaign-nya. Lalu kalau sudah ada initial design, konsep atau creative direction-nya sebelumnya, ini juga bisa disampaikan. Lalu product related design, specification, lalu mungkin kalau memang sudah ini delivery format ataupun file type yang dibutuhkan. Oke. Project timeline tentunya, lalu key milestones-nya juga perlu ditekankan di brief, sampai tentunya budget ataupun cost of the design work, ya. Oke, lalu ketika punya budget dan bagaimana sih milih studio yang tepat untuk kita, ya. Mungkin harus memiliki goals dan ekspektasi yang sama, yang jelas, ya. Dan studio itu pun jelas juga, oh tujuannya ini dan kebutuhannya seperti ini. Oke. Lalu juga harus tahu the type of skills yang dibutuhkan. Misalnya ibu bapak perlu animasi, ya harus cari desain studio yang memang mengerti animasi ataupun jago animasi, ataupun yang mengerti website ataupun mengerti UX design, ya harus mencari desain studio yang sesuai. Oke, lalu see how they think on their feet, maksudnya bagaimana dia memposisikan diri dia sebagai pemilik brandnya itu, ya. Lalu good portfolio tetap harus dilihat, tapi memang nggak guarantee ya. Jangan nanti, oh ini portfolio bagus, tapi hasilnya ternyata nggak ini. Jadi bukan itu, karena di dalam desain ini proses itu lebih penting. Oke, lalu consider a trial project to start. Biasanya bisa minta ini ya, bisa minta trial project dulu dong. Gimana sih sebelum kita menjalankan keseluruhannya. Oke, dan yang terakhir. Tanya apa yang dibutuhkan, ya jangan nanti setelah sudah dibikin, wah ini buku beda banget sih sama yang diharapkan kan gitu. Jadi harus kita kasih tahu dulu dari awal yang dibutuhkan apa saja. Oke, lalu think like a designer, ini pilihan terakhir tadi ya, kalau memang tidak ada budget dan lain sebagainya. Yang pertama tetap kita harus make brief ya, brief untuk project tadi sudah saya jelaskan. Lalu yang kedua adalah market research, ya market research ini mungkin kita sudah tahu semua, kita bisa keliling, kita bisa lihat sekarang sudah mudah sekali online, Instagram, website, ya bisa kita lihat semua. Lalu bisa juga kita buat mood board, ya mood board ini dari market research itu apa yang kita dapat secara visualnya, yaitu bisa kita gabung-gabungkan. Lalu kita bisa brainstorming, ya brainstorming ini bisa dengan beberapa teman. Itu bisa melalui sketches ataupun juga proses mind mapping, ya. Dari sini untuk memaksa creative idea itu keluar, ya. Lalu thumbnailing itu bisa kita seleksi lagi gambar-gambar, lalu juga margin dan juga body copy yang cocok untuk project tersebut. Lalu visual exploration, ini juga bisa mulai building dari konsep atau thumbnails yang sudah kita bikin tadi. Oke, lalu konsep refinement ya finalkan lagi konsepnya, dan terakhir sebelum itu kita minta feedback dari teman ya, biasanya di ini kita ada FGD, bisa focus group discussion, bisa kita tanya ini gimana hasilnya, apakah bagus, menurut kalian bagaimana dan lain sebagainya. Lalu setelah dapat feedback kita bisa revisi lagi ya, kita cocokkan lagi sesuai dengan yang dibutuhkan, lalu finalize dan juga ready to go. Mungkin udah sampai situ, sudah habis. Thank you. Terima kasih Mas Dipa. Beri tepuk tangan buat Mas Dipa. Tadi udah dikasih tips-tipsnya ya. Mungkin sangat berguna sih bahwa ketika ketemu studio, jangan takut untuk mengungkapkan budget atau cost gitu ya. Supaya nggak menimbulkan kebingungan yang tidak perlu gitu ya. Studionya kadang-kadang bingung mau dipropose berapa budgetnya gitu. Kalau udah tahu budgetnya memang terbatas, ada baiknya diungkapkan di awal gitu. Jadi bisa disesuaikan nanti load pekerjaan. Dan tadi penting banget kalau memang belum ada, sebenarnya ya we have to think like a designer. Jadi kita harus berpikir seperti designer, dan untuk berpikir seperti designer kita akan masuk ke presentasi berikutnya dari Mas Dias sekaligus mewakili di studionya dan juga ADGI. Nah, mungkin bisa dipersiapkan presentasinya teman-teman? Udah tuh. Ya. Halo, selamat sore semuanya. Semoga sehat-sehat. Lu kalau mau berdiri silahkan, kalau mau duduk silahkan. Ketebak ya? Iya udah oke begitu. Enggak. Biar kelihatan.
Hari ini kita bakal diskusi, bukan diskusi lah, saya bakal sharing terkait dengan fokusnya mungkin lebih di narasi terhadap produk dari sebuah UMKM kali ya. Jadi betapa pentingnya narasi yang harus ada di setiap brand, bagaimana menarasikannya, bagaimana proses sebuah desain yang baik, kayak tadi Mas Dipa bilang, itu bisa menghasilkan nilai tambah dalam suatu produk. Nah, kalau saya pas diminta untuk mengisi ini, yang satu yang saya bayangin kalau dari ngeliat subjeknya itu building, maksudnya intinya adalah gimana cara kita lebih mengoptimalkan produk-produk UMKM melalui komunikasi visual, gitu kan. Nah, sepertinya saya nggak bisa lari dari program yang kebetulan saya dan tim dari ADGI rancang dan kerjakan selama 2020 dan 2021 kerjasama dengan Kemenparekraf. Di sini sepertinya program ini menjadi relevan untuk ibu-ibu atau yang bapak-bapak di rumah, teman-teman dengerin sebagai case study gitu kan. Jadi kalau saya boleh ngasih sedikit background di program ini sebenarnya adalah program bedah desain kemasan kuliner Nusantara. Biasa ya, maksudnya pemerintahan pasti kan selalu disingkat-singkat gitu, jadi bedakan gitu. Tapi pada kenyataannya seiring berjalan nggak cuma kemasan kuliner yang kita rancang, jadi masuk ke kriya dan fashion juga. Intinya sebenarnya kita dihadapin sama satu keadaan di mana tidak berimbangnya akses yang dimilikin sama UKM, sama pelaku. Kita punya sekian banyak pulau, sekian banyak kota, dan setiap kota itu memiliki mungkin kalau nggak ratusan ribuan UMKM yang timbul di kota itu. Jadi kita diminta untuk bisa mensupervisi pengerjaan bedah kemasan desainnya dari awal lagi. Masing-masing kota ada 25 UMKM yang terpilih, masing-masing memiliki produk yang berbeda-beda, masing-masing berdasarkan mungkin geografi yang berbeda juga. Kita ada 7 batch, satu batchnya 25 produk, dan kita di ADGI mempercayakan setiap produk itu dihandle oleh satu desainer grafis profesional yang mereka notabene memiliki studio atau mereka freelancer yang sudah berkecimpung di industri mungkin selama lebih dari 3 tahun. Itu paling mudahnya. Nah, sebenarnya banyak hal yang kita rasain selama kegiatan ini berlangsung. Yang pertama pasti ketidakpahaman pelaku UMKM-nya terhadap desain, itu nomor satu. Keterbukaan mereka terhadap sesuatu yang baru itu juga harus kita sikapin juga gitu kan. Tapi di sini akhirnya ngeliat potensi bahwa kalau misalnya setiap produk, setiap brand itu diberi sentuhan narasi dan desain yang baik, pasti akan menaikkan derajat brandnya ataupun daerah tempat itu berada. Jadi in total kalau kita ngomongin bedakan sebagai sebuah program selama penyelenggaraannya, kita udah merancang ulang 175 jenama lokal di hampir 10 daerah di Indonesia. Kita melibatkan lebih dari 100 desainer grafis profesional. Satu produk kita rancang hanya dalam kurun waktu 3 minggu, nggak boleh lebih. Jadi sangat challenging buat desainernya, dari menerima brief sampai akhirnya delivery itu hanya 3 minggu, tapi total kegiatannya 1 tahun. Jadi 175 jenama lokal ini ada beberapa yang akhirnya sekarang sudah diekspor, ada yang sekarang ada di M Block Market, ada yang sekarang udah ada di masuk Alfamidi, Indomaret. Setelah mengikuti program ini ada logo bedakan di depannya dan logo ADGI dan logo Kemenparekraf. Jadi dampak yang mereka rasakan itu instan sebenarnya. Jadi akhirnya program ini menjadi salah satu dari 3 program unggulan Kemenparekraf selama tahun 2021 gitu. Karena harapannya kan sebenarnya besar ya, maksudnya ini baru 175 brand, tapi Indonesia punya sekian juta UMKM sebenarnya. Tapi gimana caranya kita bisa ngasih akses desainer yang baik terhadap semua brand? Nah itu mustahil.
nggak semuanya punya concern yang sama, nggak semuanya punya waktu, sikap, komitmen yang sama. Tapi harapannya ADGI memberi stimulus awal. Tujuannya standar lah ya, membantu pelaku usaha, meningkatkan rasa percaya diri mereka, dan intinya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kita masuk case tadi sekarang. Kalau kita ngelihat sekarang produk yang seperti ini kayaknya kita bisa temuin hampir di seluruh pasar rakyat ya. Maksudnya pasar rakyat atau di perumahan atau di minimarket yang lokal. Kita ngelihat bahwa si yang punya brand ini bisa menciptakan identitas logo. Mereka bisa membeli kemasannya, plastik mungkin, pouch plastik, pouch kertas, mereka bisa print stiker, mereka tempel. Sebenarnya salah nggak sih? Nggak salah sebenarnya. Secara effort sudah bagus, effort. Tapi kalau kita lihat ketika mereka masuk di pasar yang lebih luas, mungkin ini jadi trouble yang mereka bisa rasain. Kenapa? Karena rata-rata yang mereka buat adalah sesuatu yang generik. Mereka melihat referensinya sangat-sangat sempit, teman sebelahnya bikin seperti ini, mereka bikin seperti itu. Mereka pakai plastik, teman sebelahnya ngikut, beli plastik di mana? Di sini, oke gue ikutan. Cetak stikernya di mana? Di sini, kalau ngeletek dikit ya udah jelek. Dan seperti itu kasusnya. Jadi sebenarnya hampir seluruh pelaku UMKM yang kuliner sepertinya punya pola yang berulang dan seragam. Nah oke, ini kasusnya, Jago Rendang nama produknya. Kita lihat maksudnya rendangnya saya rasa pasti enak. Secara produk nggak ada yang perlu diraguin. Tapi dari logonya sepertinya bisa diperbaiki ya. Apalagi kemasannya. Kita selalu bawa kasusnya ini, by the way ini pekerjaan salah satu desainer member saya namanya Mawarid Rolansyah dari Jakarta Chapter. Ini batch 2 mereka. Kita selalu balikin ketika kita menciptakan satu identitas untuk satu produk, katakanlah Jago Rendang ini. Kita ngelihat dari referensi apa aja kita bisa menciptakan identitas dan narasi yang baru untuk produknya. Kalau misalnya dari rendang, daerahnya kita kebayang di mana, lalu kira-kira mood dan apa yang diekspektasi sama audiens itu bisa kita ukur. Kira-kira seperti ini, kita bisa sepakat lah ya. Lalu udah pasti ada langkah-langkah peremajaan dari identitasnya. Dari tulisannya mungkin yang lebih, ini sepertinya sulit terbaca ya, setuju ya? Kalau ukurannya kecil dan jauh kayaknya agak sedikit susah. Tahap pengerjaan sebuah desain kan pertama kali yang kita lakukan adalah investigasi dulu. Setelah investigasi maksudnya bertanya ke pemilik brandnya, apa yang dikerjakan, produknya seperti apa, rasanya gimana, harga berapa dan sebagainya. Itu riset di awal. Setelah investigasi, identifikasi, masalahnya di mana kira-kira. Setelah identifikasi selesai, kita masuk ke perancangan konsep tahap awal. Setelah tahap awal selesai, kita masuk step keempat, yaitu implementasi desain yang lebih komplit. Step terakhir, evaluasi dari apa yang sudah kita kerjakan. Nah ini kita lakukan semuanya, jadi selama 3 minggu berjalan, bayangin satu ibu-ibu dari Sumatera, di sebuah kampung yang notabene kecil, dipaksa untuk mengerti alur sebuah desain. Kita paksa untuk harus mengerti bagaimana prosesnya itu berjalan sehingga dia lebih menghargai brand yang dia milikin gitu kan. Kita rubah dari logonya jadi lebih terbaca, ini saya shorten banget, lebih terbaca secara logogramnya yang di atas gambarnya, ikonnya juga lebih mudah dilihat, diimplementasikannya juga lebih mudah, dan kita kasih sedikit tagline yaitu rendangin nendang, sebut aja seperti itu. Lalu kita tarik balik lagi, kalau cuma logo dan rumah gadang, dan tagline sepertinya narasinya belum komplit. Kita challenge mereka lagi dengan narasi tentang situasi di lokasi mereka. Lokal konten mereka, apa yang mereka punya, yaitu scenery dari daerah tersebut. Mereka ada pegunungan, mereka ada rumah, ada penarinya, ada masyarakatnya, kultur, budaya, segala macam campur jadi satu. Kira-kira seperti ini. Kita bisa ambil satu gambar besar, ini adalah mewakili daerah sebelah sana. Kita gabung jadi seperti ini. Nah, akhirnya kan bisa ngeliat hal yang beda ya. Maksudnya, dari tadinya 3 minggu sebelumnya, ibu ini memiliki kemasan yang plastik dengan stiker dari tetangga sebelah. Di 3 minggu setelahnya, dia punya kemasan yang seperti ini. Kira-kira apa yang dirasain sama ibu itu? Pasti ketagihan. Ketagihan dengan proses yang baik. Ya kan? Apakah ini mahal? Enggak. Sangat-sangat murah. Effortnya pun sama kurang lebih. Tapi melalui proses desain yang benar. Akhirnya muncul solusi seperti ini di mana kita punya logo lebih baik,
kita punya foto produk di belakang yang sangat-sangat jelas, kita punya kategori warna yang membuat orang cukup tertarik. Penamaannya rendang sapi clear, akhirnya kita punya kemasannya seperti ini. Kalau kita punya beberapa rasa akan jadi seperti ini, ada rendang cumi, ada rendang banyak lah macamnya gitu kan. Habis itu kalau misal dia mau eksplorasi bentuk, bisa aja jadi pouch. Kalau mau dibawa, lebih mudah. Kalau misalnya dia ternyata mau jadi kiriman yang bentuknya banyak, akan seperti apa, bisa jadi besek. Nah, maksudnya berarti kan dari satu narasi yang kita keluarin di sini dan di sini, itu bisa jadi hal yang ibu pemilik UMKM ini nggak pernah bayangin sebelumnya potensinya. Nah, potensi ini bisa didapetin setelah melalui proses desain yang tepat oleh desainer grafis yang profesional dengan supervisi yang baik. Nah, ini before dan after. Kira-kira harganya harusnya beda nggak, Bu? Ya, beda ya. Harusnya ibunya berani jual harga lebih tinggi nggak? Ternyata dia nggak berani. Karena kalau misalnya dia jual lebih tinggi, dia takut pembelinya kabur. Akhirnya kita masuk ke pemahaman bahwa bukan hanya desain yang penting, tapi pemahaman bisnis di level mereka. Bahwa effort yang dia keluarkan sudah lebih banyak. Waktu, tenaga, biaya sudah lebih banyak, akhirnya dia harus berani untuk menaikkan value dia. Dan ternyata berhasil. Sekarang ini sudah tercetak di daerahnya dia, dan pembelinya banyak. Dan dia udah siapin tempat rendang untuk bisa dikirim melalui pesawat. Berarti tahan dengan suhu apapun gitu ya kira-kira ya. Nah ini kira-kira before afternya. Dan kasus-kasus seperti ini ada 175 kasus yang kita kerjakan. Semuanya rutenya sama, stepnya sama. Cara pelaku UMKM-nya merespon program ini pun sama, ketakutan di awal, lalu ketagihan di akhir. Sepertinya sama ya, karena emang kita dikasih yang bagus dan selalu seperti itu. Misalnya ini cookies keren, sebelah kiri ini desain mereka yang lama, mereka udah ngelaluin sekitar 5 atau 6 kali ganti, tapi mereka belum pernah mendapatkan pelanggan yang tetap. Akhirnya kita narasikan, kita rubah logonya. Permintaan dia adalah tolong mas jangan rubah kemasannya karena saya punya vendor. Oke nggak masalah kita nggak rubah kemasannya. Ada batasan-batasan yang kita pahami di level mereka. Jadi kita nggak mau memberatkan ibunya ketika dia tidak siap. Kita cari solusi di mana memang ini bisa diproduksi ulang sama beliau. Akhirnya kita rubah narasinya, kita buat narasi ulang, kita mudahkan orang membaca. Kita bayangin diri kita ada di Indomaret dan kita ngelihat shelf tinggi, ada Citato, ada apa segala macam, ada Taro segala dan ada ini. Potensi dia dibeli sama kita lebih besar yang kanan daripada yang kiri. Seitu aja intinya. Di situ berarti kita dapetin opportunity yang lebih baik. Atau misalnya kayak gini, ini lebih parah lagi. Dia nggak punya kemasan, dia nggak punya apapun. Yang dia punya cuma plastik. Yang kalau misalnya Bu Intan saya mau beli bakminya ibu ya, oh boleh Pak. Nanti saya plastikin, pakai kresek, dikirim. Akhirnya sangat-sangat repot dan nggak ramah lingkungan sama sekali ya. Karena plastiknya banyak banget. Kita rubah dengan bowl, kita kasih narasi, ilustrasi, kita bikin logonya, kita perkenalkan daerah dia di mana topeng itu dan topeng cowok, topeng cewek, narasinya segala macam. Akhirnya dia jadi punya nilai tambah yang sebelumnya dia nggak pernah bayangin. Gitu kan, kemudahannya dia memproduksi, murahnya memproduksi dibanding plastik. Dan experience yang ditawarin ke pelanggan dia. Apa toh ini juga contoh-contoh kecil lah, misalnya kopi tuk yang sebelah kiri nggak ada spesialnya, dibikin di sebelah kanan. Lalu yang kue rambut sebelah kiri parah banget, dibikin ke sebelah kanan. Banyak kasus di kuliner yang sepertinya mengalami problem yang sama, tapi nggak berhenti di kuliner. Ini misalnya ada parpulo, dia kria di Batak. Mas Dipa orang Batak, lo pasti tahu Bapak parpulo ya? Tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Ini dari Medan soalnya, Bu. Beneran iya, ini dari UMKM di daerah Medan. Ini bukan, mereka tipe, bayangin kalau kita lagi ke satu jalanan, di mana semua orang yang di sisi jalan itu adalah pengrajin pahat. Ada Pak Anwar, Pak Ibrahim, Pak Mahmud dan segala macam. Mereka semua jualan sama, patung ujung ke ujung sama semua patungnya. Tasnya pun sama, kresek. Terus
identitas tokonya ya udah seadanya aja reklame gitu kan. Kita masuk ke mereka, kalau semuanya mempunyai bahasa yang sama, nggak akan ada nilai jual dari masing-masing toko, dari masing-masing bapak-bapak ini. Akhirnya kita jual, kita buat identitas mereka masing-masing, kemasannya kita buat, tag untuk patungnya kita buat intinya sebenarnya kita buat cerita untuk dia sehingga dia bisa mengenalkan cerita dia ke orang lain. Yang sebelumnya dia merasanya tidak punya cerita, tapi sebenarnya dia punya. Kayak misalnya ini juga Erik Papande, dia kain, tenun, nggak punya apapun tadinya, hanya punya plastik transparan, kainnya dilipat di dalam pakai kresek. Kita buatkan identitas namanya dia, kita kasih instruction cardnya, cara menggunakan, cara mencuci, cara menyimpan. Kita perkenalkan budaya lokalnya dia, kita perkenalkan dia dengan warna-warna yang berani, yang mengikuti kain yang dia punya. Dan misalnya ini Manau, bahanan tangan, karya tangan kita buatkan karena dia pengirimannya banyak barang-barang berat, dia memakai kayu, dicap kayunya, dia minta, Mas saya mau butuh ini Mas surat pengantar atau untuk tagihan, kita bikinin stationery-nya. Permintaannya lucu-lucu, ada yang minta ini, minta itu, nggak apa-apa. Kalau mereka meminta berarti mereka paham mereka membutuhkan itu kan. Jadinya ini langkah-langkah yang kita lakukan dengan Kemenparekraf selama 2020 sampai 2021. Harapannya sebenarnya ini bisa berlanjut ke mungkin bukan cuma 175 ya, tapi mungkin bisa ke 500.000 atau 10.000 UMKM yang berpotensi. Jadi kalau yang hanya ikut-ikutan tidak punya nilai jual, dan tidak mau melihat ada perubahan yang lebih baik, sepertinya lebih baik tidak usah kita supervisi. Karena masih banyak UMKM lain yang sepertinya membutuhkan hal ini gitu kan. Yang benar-benar yakin produknya bisa lebih baik dengan desain dan segala macam. Jadi sekian dari saya, paparan yang saya rasa cukup singkat tapi semoga bisa memberi inspirasi bahwa ketika kita mengerjakan atau membuat narasi sebuah produk tapi dengan alur desain yang tepat, dengan tenaga ahli, desainer profesional yang baik dan supervisi yang luar biasa, bisa menghasilkan hal yang bagus walaupun hanya dalam kurun waktu 3 minggu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak. Terima kasih Dias. Berarti tadi ya awalnya takut, setelahnya ketagihan gitu ya. Iya. Awalnya takut mau diredesign gitu ya. Ya, mereka takutnya harganya naik dan gak ada yang beli, cuma itu doang mereka takutnya. Takutnya persepsi harganya jadi lebih tinggi gitu ya. Padahal sebenarnya dan memang mereka harus jual lebih tinggi, itu kita haruskan. Mereka nggak boleh stay di tempat yang sama karena mereka nggak pernah naik harga selama bertahun-tahun karena mereka takut tetangga mereka nggak beli lagi dari mereka. Padahal sebenarnya begitu dinaikkan harganya sebenarnya tidak ada hambatan ketika kualitas dari packagingnya juga lebih baik gitu ya. Nggak ada. Oke, nah mungkin ada beberapa pertanyaan untuk dari saya sebenarnya untuk Mas Dipa juga dan Mas Dias. Sebenarnya kalau tadi mungkin Mas Dipa udah jelasin ya gimana aspek-aspek sebenarnya sebelum kita misalnya UMKM gitu ya mau meng-hire desainer apa aja sih langkah-langkahnya gitu, tadi Mas Dipa sudah jelaskan gitu. Tapi kalau mungkin bisa Mas Dipa jelaskan lebih lanjut gitu ya, kira-kira keuntungannya desain yang baik itu apa sih bagi si pelaku UMKM ini? Kayak kenapa desain dia harus baik, walaupun tadi udah ada case tadi dari Mas Dias juga gitu bahwa tadi dibandingkan secara visual memang lebih baik gitu ya, tapi kan secara visual itu kadang nempel punya hasil dengan bisnis sesungguhnya gitu. Mungkin Mas Dipa punya cerita? Oke, baik. Sebenarnya tadi udah saya jelaskan ya, sebenarnya keuntungan punya desain yang baik apa sih kan gitu ya. Tapi seperti yang Mas Dias bilang tadi juga, apakah udah didesain baik, apakah bakal nambah cuan, belum tentu kan gitu. Karena desain itu hanya sebagian kecil dari the whole business kan gitu. Tetap harus disinergikan juga dengan promosinya, dengan marketingnya, dengan public relationnya, dengan cara jualannya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi memang tapi ini adalah satu entry untuk mencapai ke sana ya, untuk menjadi lebih besar kan gitu. Dengan visual yang baik tentunya yang seperti saya bilang tadi akan mendapat first impression yang lebih baik gitu, akan lebih dilirik
Gitu misalnya tadi di apa namanya di rak suatu toko misalnya yang lainnya cuma plastikan dan lain sebagainya, tapi ketika kita desain dengan lebih menarik dengan warna yang sesuai, ya mungkin orang akan lihat ke situ dulu kan gitu ya, dibanding lihat yang lain gitu. Dan mungkin produknya pun akan keangkat gitu. Kalau tadinya kelihatan oh plastiknya lusuh banget gitu ya, jadi aduh ini expired nggak nih ya, atau ini masih enak kan nih rasanya kan gitu ya. Nah, tapi kalau kita kemas dengan baik, wah ini kayaknya terjamin banget nih produknya kan gitu. Tapi tentunya tidak semua butuh desain, ya jangan salah ya Bapak Ibu ya, tidak semuanya butuh desain. Ya saya di sini meskipun kita praktisi desain ya, bukan kita mau mengecilkan desain, tidak. Tapi tidak semua membutuhkan desain. Tetap kita harus mengetahui target market kita. Gitu. Seperti yang saya bilang sebelumnya ada 65 juta UMKM dan baru sebagian yang masuk ke ekosistem digital gitu. Bukan berarti mereka tidak butuh visual yang baik, tapi harus tetap disesuaikan dengan marketnya gitu. Seperti yang Mas Dias bilang tadi, wah orang takut ketika desainnya terlalu bagus kan gitu. Apakah ini mahal ataukah ini gimana kan gitu. Tapi bukan soal mereka takut atau gimana, tapi mereka tidak mengerti. Gitu, karena dari slide pertama saya, desain itu adalah base dari experiences dan juga memori. Ketika mereka tidak terbiasa dengan desain-desain yang bagus, ya mereka juga akan aneh rasanya, kan gitu. Mungkin kita kalau ngelihat sesuatu yang fancy banget, mungkin kadang, wah segan pakai ini, segan ngelihat ini, kan gitu. Betul ya Bu ya, kan gitu. Tapi kalau memang kita sudah biasa dengan desain-desain yang bagus, kita ngelihatnya juga, wah seru nih, kan gitu. Kurang lebih begitu, Mas Hafid. Ya. Tadi ya sebenarnya, tapi aku penasaran sebenarnya ini waktunya sudah mau habis, tapi tadi presentasinya sebenarnya udah cukup menjawab banyak diskusi kita. Tapi gue penasaran sama dia sebenarnya, kayak tadi kan lu bilang banyak soal ini ya Mas Dias ya, kayak bahwa nggak semua bisa ditolong, maksudnya percuma ditolong sama desain. Nah menurut lu UMKM tipe apa yang bisa ditolong oleh desain? Wah, kayaknya pertanyaannya simpel tapi jawabannya susah sih kayaknya. Yang tidak bukan tidak bisa sih, semuanya sebenarnya bisa ditolong. Semuanya bisa melalui proses, semua bisa berproses gitu kan, karena desain sebenarnya bukan hal yang rumit ketika kita memahami. Tapi yang sulit adalah ketika berhadapan sama UMKM yang memang tidak menginginkan perubahan. Sebenarnya karena mereka mungkin ketika alasan mereka membuat produk itu mungkin karena mereka lagi sempat, bukan karena itu ladang mereka untuk menghasilkan nafkah gitu kan. Akhirnya kita ngelihat beberapa produk UMKM yang kita kerjakan juga ada yang kita kita cancel gugur ya? Gugur. Ya semacam kita di program tadi ya, program bedakan tadi. Dianulir atau semacam itu. Karena memang kita merasa bahwa kehadiran kita di sini adalah kontribusi kita ke publik ya. Semua desainer yang terlibat kalau Bapak Ibu tahu itu dibayarnya sangat-sangat rendah. Bukan di level desainer profesional itu layaknya dibayar berapa. Tapi semua teman-teman kita yang 100 orang di sini, mereka merasa bahwa inilah bagian dari mereka untuk menciptakan perubahan. Tapi kalau yang kita harapkan berubah nggak mau berubah, akhirnya ya kita merasa bahwa ini tidak relevan untuk beberapa pelaku mungkin gitu kan. Ada beberapa pelaku yang memang menginginkan cuannya aja tanpa memikirkan narasi produk mereka itu pun juga susah. Ada yang berlomba-lomba mau expo kemanapun, pameran dimanapun, ikut-ikut segala macem, tapi secara narasinya nggak ada. Tapi ada beberapa pelaku yang misalnya dari Jogja jualan gudeg kemasan kecil, nenek-nenek nggak punya HP, waktu itu kita kan selalu Zoom online, dia pakai HP tetangganya, lucu banget. Nggak bisa unmute, error mulu gitu, terus earphone teriak-teriak gitu kan. Tapi ibu ini kelihatan bahwa dia tahu dia membutuhkan hal ini. Disitulah apresiasi dia terhadap desain timbul dan akhirnya akhirnya hubungan kita jadi baik. Maksudnya ya mereka harus terbuka, desainer pun harus memberikan yang sewajarnya. Gitu sih sebenarnya. Semua bisa dibantu lah. Ya semua bisa dibantu, tapi kayak tadi sebenarnya menyambung sama apa yang Mas Dipa katakan ya, bahwa nggak semua orang tuh sebenarnya membutuhkan desain. Kalau memang nggak butuh, nggak apa-apa gitu kan. Nanti ketika lihat kadang-kadang ngelihat temennya, oh ternyata desain membantu bisnisnya ya, biasanya baru mulai tuh. Biasanya mereka bukan nggak butuh, biasanya mereka belum sadar kalau mereka butuh. Belum sadar kalau mereka butuh desain gitu untuk membedakan. Nah,
Nah misalnya nih ketika kita adalah seorang pelaku UMKM, sebelum meredesign atau kayak tadi ya mungkin kalau bedakan kan ikut program gitu ya. Kalau Mas Dipa mungkin ketemu klien gitu atau kayak dia sendiri mungkin kalau ketemu klien terus ada UMKM yang datang kayak saya mau di... Gue juga UMKM lah. Iya sama, saya iya. juga UMKM Pak. Jadi UMKM ketemu UMKM, tapi kan ketika ketemu studio design gitu ya, dari UMKM yang punya produk atau kria atau apa, terus bertanya, saya mau meredesign desain saya gitu ya, memberikan narasi tadi dan segala macam. Dari kalian apa yang kalian tanyakan lebih dulu? Dipa dulu deh, coba. Oke, mungkin yang pertama kita tanya, mau cuan berapa? Betul ya? Ya saya orangnya direct aja soalnya, langsung aja kan gitu. Karena ketika kita ngomongin UKM, tentu hal yang terpenting adalah mungkin itu ya, salah satu ya. Mungkin selain mungkin ada juga UMKM memang mau sosial, itu lain lah gitu ya. Tapi kita bisa langsung direct saja, tapi tentunya yang berikutnya adalah message-nya apa sih yang mau disampaikan gitu. Ekspresinya apa yang mau dikeluarkan dari brand dan juga dari produk yang akan dibikin kan gitu. Sebelum ada, ya bisa ada produk ataupun brandnya juga ya, karena kan bisa datang dari brand dan bisa juga datang dari produknya gitu. Ketika nanti kita sudah mengerti, oh message-nya maunya ini sebenarnya gitu, baru kita akan go to detail seperti yang tadi saya bilang sebelumnya. Kurang lebih begitu. Oke, kalau lu gimana Mas Dias? Bisa nanya apa ke klien UMKM yang datang? Berarti tahap investigasi ya? Investigasi. Ya sebenarnya kan nanya pada normalnya sih. Normalnya kan kita nanya produknya apa. Tapi itu kan, tetapi tergantung sih Fit. Maksudnya siapa yang kita hadapin lah. Maksud gue ketika kita berhadapan sama seorang ibu dari daerah Tapanuli yang belum pernah memahami hal ini, cara kita bertanya pun harus beda. Ya. Ketika kita melihat UMKM ini dari Jakarta atau Bandung yang kota besar, cara kita bertanya dan apa yang kita tanya juga pasti harus berbeda ya. Jadi karena referensi dan akses mereka berbeda banget gitu. Tapi kalau di beberapa brand yang ada di Bedakan tadi yang kita tanya biasanya selalu adalah apa yang membedakan produk ini dengan produk lainnya gitu kan sebenarnya. Added value-nya apa, kalau mereka mengerti, tapi intinya apa yang berbeda dan apa keunggulannya. Lalu banyak pertanyaan yang jatuhnya pasti lebih personal, kayak misalnya karena limitasi waktu yang sangat-sangat terbatas, kita bisa menanya sampai ibu warna favoritnya apa. Iya, ibu kemasan yang ibu pengen bentuknya kayak gimana. Ibu sanggupnya bayar satu kemasan 1.500 perak, 3.000 atau berapa. Nanti saya bantu hitungin marginnya berapa, ngeprintin di mana, kotaknya berapa, karena file FI-nya kita siapin semuanya. Ya. Jadi kita bisa nanya sampai sepersonal itu. Saya sampai nanya ya dari warnanya sukanya kayak gimana, terus tetangga ibu, menurut tetangga ibu rasanya seperti apa yang pertanyaan-pertanyaan yang mereka hadapin di keseharian mereka sih. Nah tentu itu bakal beda banget ketika berurusan sama kafe atau coffee shop atau restoran yang dari Jakarta. Ya, pertanyaannya bisa beda banget lah. Ya. Itu baru ngomongin mungkin lebih ke berapa profit yang lo targetin, lalu kesanggupan lo, terus lo ada plan untuk buka berapa cabang, akhirnya architecture-nya akan seperti apa, dan segala macam sih menurut gue. Berarti sebenarnya bahkan dalam spektrum UMKM sendiri cukup luas ya. Ada yang kita bisa langsung masuk dengan, maksudnya desainnya akan bisa langsung berinvestigasi dengan lebih mendalam. Tapi ada yang justru ketika mungkin lebih kecil ya menurut gue ya. Mereka yang skala bisnisnya lebih kecil seringkali kan memang founder driven gitu ya. Pendirinya tuh punya kekasannya, justru kekasannya di pendirinya gitu. Hal favorit yang dia suka, tadi kayak lu bilang warna favorit yang dia suka, latar belakang budaya yang dia bawa gitu kan. Jadi yang bener-bener sangat personal yang sifatnya ya tergantung pemiliknya gitu. Iya, sama kayak inilah Mbo Berek gitu kan, logonya kan mukanya Mbo Berek gitu misalnya. Brand-brand di Jawa atau di mana juga banyak banget yang logonya nama dia dan pakai mukanya dia gitu. Jadi personal banget. Oke. Nah sebenarnya masih ada waktu untuk kalau dari audiens ada yang mau bertanya, ada yang kira-kira mau bertanya ya? Nah ada yang mau bertanya nih. Boleh mic-nya dikasihkan? Oke, terima kasih. Aku nggak usah berdiri ya. Mungkin ini pertanyaan ke dia saja, pertanyaan pendek aja.
Kira-kira UMKM misalnya kalau yang nggak termasuk dalam program Bedakan ini harus sedia budget berapa kira-kira gitu untuk membuat Boleh desain? agak kurang terdengar. Oh, kurang kedengeran. Hah? Oke, untuk UMKM yang misalnya nggak termasuk dalam Bedakan ini ya, kira-kira butuh budget berapa untuk bisa meredesain? Dan ini ya apa sih? Sebenarnya aku ilustrator juga dan sering juga ditanyakan gitu ya, bisa nggak ngeredesain? Terus sering kali yang kayak begitu mengajukan harga, padahal itu harga bukan harga terlalu tinggi ya. Selalu dibilangnya yang kayak, waduh mahal banget sih cuman redesain doang gitu. Nah itu tanggapannya gimana sebagai orang desainer untuk menanggapi itu? Udah itu aja, terima kasih. Oke, tergantung program dan komitmen si desainer dalam kegiatan ya. Kalau misalnya kita ngelihat itu adalah UMKM yang balik lagi di kota mana dia berada, kita tahu profitnya seperti apa, marketnya kayak gimana, set harga kita beda. Tapi kalau ibu penasaran sama yang bedakan, nggak ada yang kita tutupin. Desainer hanya dibayar 3 juta untuk menghasilkan seluruh hal itu. Narasi, tagline, logo, ilustrasi, kemasan, FA, dan segala macamnya. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Tapi kita level komitmen kita di situ. Level komitmen kita mau nyentuh UKM sebanyak-banyaknya, makanya kita hanya bisa memberi hal itu ke desainer dan itu bukan dibayar oleh pelaku UMKM-nya. Pelaku UMKM tidak membayar apapun, 1 peser pun. Hanya kita kemana produksi ulang dan satu UMKM kita batasin cost production mereka hanya boleh 5 juta untuk mereka bisa mencetak 2000 piece di awal. Kita sampai sedetail itu. Karena kita mau, lu udah gue supervisi, udah gue bikinin, jangan sampai ini gak dibikin. Jangan sampai cuma karena pengen ikut-ikutan bikinnya nanti 3 tahun lagi, padahal banyak yang mau ngantri gitu. Ya. Jadi ya kita harus bikin 2000, budget 5 juta, suruh desainer mikirin gimana cara 2000, 5 juta, lu bikin desainnya tapi bisa kecetak. Ya desainer mikir, akhirnya di kurun waktu 3 minggu. Kalau misalnya nggak termasuk dalam program Bedakan, Nggak terhitung, tergantung punya budgetnya berapa. Nggak ada batasan. kasarnya gitu nggak? Nggak ada. Nggak ada. Pembayaran apa nih ke desainer maksudnya? Ya. Oh, kalau desainer levelnya banyak ya, maksudnya ada level desainer level junior, maksudnya desainer media dan segala macam gitu. Saya nggak bisa sebut sih sebenarnya berapa rate card masing-masing desainer, tapi masing-masing itu punya cara menghitung jam mereka bekerja, gitu kan sebenarnya. Tapi standarisasi harga itu belum ada di Indonesia untuk profesi desainer grafis. Tapi cara menghitung hour yang mereka keluarkan itu bisa, tapi masing-masing. Jadi nggak ada standarisasinya sebenarnya. Oke, jadi ini per kasus ya? Per kasus, benar. Makasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari audiens kalau ada yang mau bertanya. Di sesi kali ini pertanyaan terakhir. Oke, ada satu pertanyaan. Silakan. Ini pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, ini segmen yang sangat menarik. Terima kasih Sarinah sudah memfasilitasi untuk kami UMKM Go naik kelas ya. Saya sudah mengikuti beberapa desainer untuk kemasan. Hanya saja mungkin dalam waktu dekat ini saya membutuhkan narasi untuk saya bawa ke pameran World Export Dubai untuk produk-produk brand lokal seperti berpletok itu agar tersampaikan. Karena edukasi di Indonesia sendiri bilangnya itu memabukkan, padahal tidak. Jadi saya butuh katalog yang menginformasikan misalnya, oh bajigur ini dari Sundanis. Apakah ada dari tim desainer ini yang bisa menyampaikan narasi kita dalam bentuk Indonesia, langsung ada translate. Karena beberapa teman-teman UMKM sudah mulai diminta produknya dari Kementerian UMKM untuk sampel produk ke luar negeri. Mereka kebingungan tentang translate. Sehingga saya mencantumkan cuman bahasa Arabnya minuman jahe gitu. Tapi takutnya dibalas lagi sama Kementerian UMKM. Ini tulisannya kebalik enggak? Salah enggak gitu. Jadi apakah memang ada dari timnya para desainer ini untuk bisa menggabungkan antara desain kultur Indonesia dengan agar tersampaikan dalam katalog. Karena dalam waktu dekat ini kurator menginginkan kita membawa katalog yang pas diterima dan nanti akan ketemu dengan buyer. Di sana, oh oke, ini bagus nih produknya tersampaikan seperti itu. Dan biayanya berapa Mas?
untuk UMKM. Terima kasih. Terima kasih Bu. Nah mungkin untuk soal, kebetulan karena kita acaranya di Jakten dan di sini sebenarnya banyak penulis-penulis hebat dan writer, mungkin kayak masalah translasi pasti bisa nanti dibantu, bisa langsung berhubungan sama teman-teman di Jakten untuk minta bantuannya. Tapi kalau untuk bantuan membikinkan katalog pasti bersedia sebenarnya mas-mas kalian ya. Nah untuk budgetnya nanti kita omongin setelah acara gitu kan. Karena tadi seperti Mas Dias sudah sampaikan tidak ada standar khusus yang bisa kita sampaikan gitu. Karena memang di Indonesia belum ada standarisasi budget atau rate dari pelaku-pelaku industri terutama di industri desain grafis gitu. Tapi mungkin juga bisa minta tolong pendukungan nih, saya menyarankan pendukungan ya kepada pihak pemerintah yang berusaha membawa ke World Expo tadi gitu. Karena biasanya dengan pendukungan itu akan lumayan membantu ya. Dan bisa mengkonekkan dengan teman-teman misalnya di ADGI atau Mas Dipa di Roots & Co gitu. Biasanya itu nanti mereka bisa menjembatani hal ini. Oke, semoga menjawab ya Bu ya. Maaf karena tadi aduh dapur banget tanyanya budget langsung gitu. Kita langsung ngasih quotation sekarang nih. Oke, nah mungkin sesi hari ini berakhir sampai hari ini, sampai saat ini gitu ya. Nah mungkin sebelum saya menutup sesinya, Mas Dias atau Mas Dipa ada yang mau disampaikan soal bagaimana desain grafis bisa mendukung UMKM kita? Ada nggak? Nggak ada. Ya, gimana? Gak jago gue kalau kayak gitu-gitu. Tapi oke, kalau diminta hal seperti itu rasanya kalau kita ngeliatin UMKM gitu ya, kan kita ngeliat kayak piramid sebenarnya. Yang punya akses itu sebenarnya di atas-atas, tapi yang ramai itu di bawah. Jadi gimana cara yang bawah itu bisa penetrasi ke tengah aja sebenarnya udah hal yang sangat-sangat luar biasa effortnya. Dan salah satu jurusnya bisa sampai di tengah adalah memberi nilai yang baru di produknya dengan memiliki narasi dan storytelling yang lebih baik. Disitulah harga bisa berubah, ekspektasi audiens bisa berubah, market bisa berubah, dan mungkin akhirnya kesundul ke papan tengah nih. Karena wah kalau ngeliatin chartnya yang real, UMKM kan sebenarnya kategori menyedihkan ya. Karena yang ramai itu di bawah dan itu sangat-sangat lebar sekali. Gitu, yang memiliki akses di atas. Ya, berarti gitu sebenarnya bisa meningkatkan dengan cara tadi menciptakan narasi ya, menciptakan storyline. Wajib menciptakan storyline. Nah, Mas Dipa. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk teman-teman UMKM, visual itu penting, tapi tetap harus memikirkan bisnisnya gitu, the whole thing. Jangan cuma, oh visualnya yang penting keren gitu, tapi kita lupakan bagaimana cara jualannya, bagaimana kita market research-nya, bagaimana target audiensnya. Tetap itu harus secara keseluruhan. Ya jangan kita, oh bagus, gambarnya keren, tapi kita nggak bisa jualan karena ternyata target audiens kita bukan yang menyukai desain seperti ini, kan gitu. Jadi memang harus disesuaikan. Jadi jangan terlalu visual driven, tapi tetap namanya kita UMKM, basicnya adalah bisnis, kan gitu. Bagaimana kita bisa menjual produk kita sampai ke market bisa diterima dengan mereka. Kurang lebih begitu. Oke, terima kasih Mas Dipa. Jadi kuncinya ada dua kalau rekap terakhirnya. Pertama adalah storyline itu wajib. Jadi bagaimana kita menciptakan cerita lewat desain, dan yang kedua adalah sesuaikan dengan target audiens di mana kita ingin mencapai gitu. Mau di piramida yang bawah, piramida yang tengah, atau mau piramida yang lebih tinggi. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di Sarina Jakten 2021. Terima kasih Mas Dias, terima kasih Mas Dipa. Atas nama Sarina Jakarta Content Week 2021 yang disponsori oleh Brimo serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi kita semua dalam diskusi ini. Ikuti terus media sosial kami @jakten untuk informasi terbaru tentang Jakten 2021. Tetap sehat dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.
Menurut saya, brand lokal merupakan tanggung jawab semua pihak. Saat ini banyak banget brand lokal yang keren-keren. Komunitas kreatif dan tempat-tempat kreatif juga terus berkembang. Belakangan ini pergerakan dari brand lokal menunjukkan atau menghadirkan tren yang sangat positif pada kecintaan dan kebanggaan terhadap penggunaan produk-produk dalam negeri. Nama saya David Irianto, salah satu pengurus dari JCCF. Selama beberapa tahun kebelakang, dalam peran saya sebagai kurator untuk berbagai acara konferensi kreatif di Indonesia, saya melihat ledakan yang luar biasa dari antusiasme anak muda dalam membuat brand-brand lokal. Saya Tati Apriliana, pegiat dan pengembang jenama lokal. Sarinah adalah nama pengasuh Bapak bangsa kita Bung Karno. Sejak awal didirikannya di tahun 62 oleh Bung Karno, Sarinah telah dijadikan sebagai sarana dan wadah bagi produk lokal Indonesia. Dan dia akan menjadi semacam game changer bagi semua pelaku-pelaku kreatif lokal, para pelaku kultural lokal, para pelaku brand-brand lokal keren yang akan menjadi pendorong utama dari ekonomi retail Nusantara. Halo, saya Vicky Satari, Dewan Pengawas dari Jakarta Creative City Forum. Swastiastu, Tiang Komang Winawayudi dari Bali. Saya seorang creative planner dan founder dari Dualen & Co bersama ICCN dan JCCF. Halo, saya Laura Bangun Prinsu. Saya juga pelaku ekonomi kreatif di subsektor penerbitan. Saya menyambut baik hadirnya wajah baru Sarinah yang mengedepankan membantu memajukan lokal-lokal brand di Indonesia. Dan semoga juga Sarinah bisa menjadi etalase bagi wajah dan representasi produk lokal di mata dunia. Saya Aldi, Deputi Bidang Regulasi dan Kebijakan Jakarta Creative City Forum atau JCCF. Harapan saya, Sarinah bisa menjadi showcase untuk lokal brand Indonesia, para lokal heroes Indonesia untuk menunjukkan kualitas dan kapabilitas mereka. Semoga kerjasama Sarinah dengan Jakarta Creative City Forum atau JCCF bisa menjadi inisiasi awal dari terciptanya platform yang berkelanjutan. Saya Dipa Sitepu sebagai pengurus pemasaran dan komunikasi publik di JCCF. Semoga melalui Sarinah dan Jakarta Creative City Forum lebih banyak lagi lokal brand Indonesia mendapat kepercayaan sebagai brand yang berkualitas dan itu buatan Indonesia. Saya Raditya Susilo, founding partner dari PT Arab Design International dan juga wakil direktur inkubator bisnis dari Jakarta Creative City Forum. Saya sangat bersemangat dengan misi Sarinah untuk menjadi etalase prominent bagi local brand kebanggaan kita semua. Halo, nama saya Leonardo Sabrata. Saya sekarang sedang menjabat menjadi Direktur Utama Smash Indonesia dan juga komisaris di Sarinah. Tentunya saya punya harapan yang besar ya terhadap peran Sarinah dan juga untuk memajukan local brands di Indonesia. Saya menyambut baik kerjasama antara JCCF dan Sarinah dalam brand local movement. Mudah-mudahan hal ini bisa menggairahkan industri kreatif sekaligus membuat kehidupan kita lebih berbudaya dan berkarakter Indonesia. Saya berharap bisa JCCF dan Sarinah dapat berkolaborasi sangat erat ke depannya. Banyak umur kolaborasi, bagi dua negeri kami berkolaborasi. Ke Sarinah bareng keluarga. Banyak produk lokal yang juara. Yuk langsung aja datang belanja, dukung UMKM biar makin merajat. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan.
Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep Community Mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Tak pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya, takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku. Someone once told me there is a city more than just buildings, more than just roads, more than a destination on a map. We look up at the stars dreaming, but what if what burns brightest is not what is up in the clouds, but what surrounds us? It is not easy to explain. It's true. The most beautiful things in the world can sometimes be the things that we see, things we hear, things we touch. But what keeps you alive must be felt with the heart. This is where I began my journey. Jakarta. My Jakarta.
vibrant Jakarta. I'd like to extend my warmest welcome to you, to the beautiful city we call home, the vibrant Jakarta.